Jadi kita mau bahas apa nih buat project nanti? Sejarah aja nggak sih? Boleh tuh. Sejarah apa ya? Indonesia kan banyak banget sejarahnya. Setuju sih sama anak, kita kan bangsa yang harus menghargai sejarah. Betul sih, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gimana kalau kita ambil sejarah Pancasila buat bahan project nanti? Nah, keren juga tuh. Tapi bosan gak sih kalau cuma baca-baca doang? Ya ampun, sekarang udah zamannya teknologi kali. Ya juga ya. Ya udah yuk, kita nonton. Nah, ih, kok dia tidur sih? Udah ngantuk juga. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945 untuk membahas dasar negara, Muhyamin mengusulkan 5 dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah membuat rangkuman dasar negara dirumuskan dalam 5 poin berupa: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, masih dalam sidang tersebut, Supomo mengutarakan 5 asas dasar negara. Rumusan dasar negara: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Terakhir, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Tak sampai di situ, BPU PKI pun membentuk panitia kecil, yakni panitia 9, yang bertujuan untuk membahas lebih rinci mengenai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 menyatukan berbagai pendapat dalam membangun negeri. Mereka menghasilkan rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat Pancasila. Namun dengan banyaknya protes dan konflik yang ada karena bunyi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yang dianggap membuat perpecahan karena hanya mementingkan satu golongan saja. Akhirnya Mohatta dan tokoh pendiri negeri sepakat mengubah sila pertama Piagam Jakarta dan mengesahkannya kembali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, mengenai banyaknya protes dan konflik yang ada karena sila pertama Piagam Jakarta hanya mementingkan satu golongan, sedangkan Indonesia negeri kita terdiri dari banyaknya golongan agama, kita harus saling menghargai demi membentuk bangsa Indonesia yang bersatu. Pancasila, betapa kukuh dan sakti Pancasila lambang negeri ini, mempersatu ikatan hati, menyata terukir bukan ilusi, bukan pula imitasi. Bhinneka Tunggal Ika, landasan diri, baksang Garuda terbang tinggi, mengapak sayap tiada henti, menebarkan silanan mewangi untuk kesinambungan bangsa yang suci. Suku agama terpatri lewat kibaran panji-panji, merah melambangkan keberanian, putih bersih pertanda suci. Dialah penyemangat juang bahari,
kita benahi Pancasila yang sudah jadi dengan mempereratkan silaturahmi demi kerukunan damai terjadi untuk Indonesia nan jaya berseri. Akhirnya selesai juga ya tugas proyek kita. Iya ya, bisa nyantai. Tapi tahu nggak sih sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 30 September, Nak. Emang kenapa gitu? Iya tapi ingat sesuatu nggak sih? Sejarah peristiwa G30S PKI. Nah, bener kamu, Wi. Emang itu apa sih? Aku lupa. Itu sejarah diujinya ideologi kita Pancasila. Pemberontakan G30 SPKI adalah peristiwa kelam bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban perbuatan keji yang dilakukan oleh PKI. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi ini dimanfaatkan oleh DN Aidit selaku Ketua PKI untuk melancarkan rencananya mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kawan, Ketua Aidit berpesan agar rencana yang kita lakukan bersifat terbatas dan merupakan tindakan militer. Kedua, sasaran utama kita adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital Indonesia. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira yang berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonial Untung, Kolonial Latif, dan Mayor Suryono. Situasi terancam. Sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju mendukung kita. Segera siapkan kekuatan. Kumpulkan semua anggota biro khusus di pusat maupun daerah. Saya sangat optimis karena semua yang ada di dunia ini sangat mendukung kita. Perwira-perwira kita memiliki optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih di lubang buaya. Tapi saya sangat ragu. Apakah benar Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan oleh tim medis? Cepat atau lambat, ajal pasti akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu pasti menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah. Segera hubungi kawan-kawan. Pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang bertugas untuk mengambil para jenderal hidup atau mati. Siap. Selanjutnya, pasukan Bima Sakti yang akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Siap. Dan yang terakhir, pasukan Gatot Kaca yang dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sutrisno. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Laksanakan. Siap. Pasukan datang untuk menyerang. Celaka. Katakan di mana Nasution? Nasution, dia sudah lari ke Bandung. Sudah 3 hari jadi Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Di mana Nasution? Saya Nasution. Mana Bapak? Bapak sedang tidur, Dan. Kenapa, Mbok? Mereka sedang mencari Bapak, Dan. Mana Bapak? Ada apa? Anda diminta untuk menghadap Presiden. Semega tidak perlu mandi dulu, Jenderal. Setidaknya cuci muka dan berpakaian dulu dong. Tidak perlu berpakaian, Jenderal. Lancang sekali kalian. Apa mau kalian?
Ayo tembak! Selamat malam, Bu. Selamat malam, ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa jenderal untuk menghadap presiden. Sekarang, Ya, sekarang. tunggu sebentar ya, Bapak masih tidur. Ada para tentara, Pak. Sudah saja mereka kembali lagi jam 8. Kata Bapak suruh kembali lagi jam 8. Tidak bisa Bu, keadaan sedang genting. Bapak harus pergi sekarang juga. Kami harus membawa Bapak sekarang juga. Kalau begitu tunggu sebentar. Ada apa? Jenderal diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini? Mendadak begini? Silakan Jenderal. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian dulu? Tidak perlu jenderal, jalan! Jangan bergerak! Tiarap semuanya! Masih sakit, Mas. Kok malah nanya? Mau minta apa? Kalau sakit, Mbok tidur. Kok malah bekerja? Justru karena sakit nggak bisa tidur. Untuk mencoba tidur juga nggak bisa. Tidurlah kamu dulu. Gambar apa itu, Mas? Strategi perebutan gedung RRI Jogja. Lah kok kayak kuburan, toh? Permisi Jenderal. Bapak Presiden meminta agar Bapak menghadap beliau sekarang. Malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi. Hampir pagi, tidak salah dengar kalian. Kami kira tidak. Situasi gawat Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Baiklah, saya ganti pakaian dulu sebentar. Tidak usah Jenderal. Jalan! Siapa itu? Ada apa? Keadaan negara sedang genting. Presiden memanggil Bapak menghadap sekarang. Baik. Kenapa ikut masuk? Mana surat perintahnya? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Emang cuma segitu? Jenderal, keluar Jenderal, atau kami ledakan rumah ini. Angkat tangan Jenderal. Biarkan saya sholat dan berdoa terlebih dahulu. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur
begitu Rah ceritanya. Sedih banget ya sih kalau ada satu. Bener-bener ya tuh PKI, tapi alhamdulillah Pancasila gak hilang begitu saja. Pancasila itu abadi dalam Indonesia. Kita satu Indonesia. Naungan Pancasila. Siapa gua? Kan bagian gue. Lupa lagi. Mereka sedang mencari bapak. Dia buka pintu aja tahu. Dia apa? Masa itu Fata gila kecil banget gepeng. Capek gue tek. Lanjut. Hujan tahu, ayo dong. Selesai. Jam berapa Selesai, sekarang, guys. Besti? Oh my god. Matiin dulu dong. Atuh. Guys, setengah 7. Baru beres. Jangan lupa saksikan hanya di Trans 7. Bye-bye.